Halo para sedulur, gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat-sehat dan tetap dinaungi oleh Tuhan ya. Para sedulur, kita sangat beruntung sekali hidup di zaman yang modern saat ini. Karena apa? Karena kita hidup di mana teknologi yang berkembang sangat cepat. Contohnya itu satelit-satelit yang pernah dibuat oleh manusia untuk diterbangkan di luar angkasa. Salah satu manfaat satelit ini adalah penggunaan Google Maps. Mungkin buat kalian yang tahu Google Maps, pasti kalian sering menggunakannya. Mungkin untuk mencari alamat-alamat yang mungkin kalian tidak tahu. Bahkan daerah-daerah yang sampai pelosok-pelosok itu pun bisa menggunakan Google Maps. Tetapi mungkin para sedulur, ada satu tempat yang tidak bisa dicari di Google Maps. Nah, kira-kira apa itu? Jadi, tempat yang tidak bisa dicari ini adalah Kota Saranjana. Mungkin buat kalian yang sudah pernah mendengar ini adalah suatu kota yang sangat misteri. Karena apa? Karena ya itu tadi, Kota Saranjana ini tidak bisa dicari di Google Maps. Mungkin buat kalian yang tidak percaya, kalian bisa mencari di Google Maps saat ini juga. Coba dicari, yuk. Katanya di kota ini adalah tempat pemukiman makhluk yang tak kasat mata. Dalam arti banyak setannya ya, sedulur. Banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi di kota ini. Barang siapa yang kalian ingin masuk atau mengunjungi kota ini, yuk silakan merapat ke sana. Ya mungkin kalian tidak akan kembali lagi. Mungkin buat kalian yang mempunyai cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman horor di tempat ini, mungkin kalian bisa dituliskan di komentar ini ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ikuti kisahnya. Kota Saranjana itu sering dikatakan adalah kota gaib karena ya tempat ini tidak bisa dicari di Google Maps maupun tidak terdaftar di peta Indonesia. Tapi menurut informasi yang saya peroleh dari warga sekitar atau mungkin dari media sosial atau dari Google juga, Kota Saranjana ini letaknya di wilayah Kabupaten Kota Baru, tepatnya di selatan Pulau Kalimantan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kota ini terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Dan ada juga yang mengatakan wilayah Saranjana ini ada di sebuah bukit yang terletak di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut Kelautan. Jadi ada 3 versi ya, sedulur, terkait lokasi Saranjana ini. Meskipun kota Saranjana ini tidak bisa dilihat di peta Indonesia atau di Google Maps, ternyata kota Saranjana ini pernah digambarkan pada peta kuno. Nah, kira-kira siapa sih yang berani menggambarkan peta tersebut atau mungkin dia sudah pernah ke sana ya, sedulur? Peta tersebut pernah digambarkan oleh seorang yang berkebangsaan Jerman, yaitu Salomon Muller. Peta yang dibuat Salomon Muller ini berjudul Kaart van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin Behorende tot de Reis in het Zuidelijke Gedeelte van Borneo. Mungkin gitu ya pembacanya kira-kira, sedulur. Ya mungkin gini, aku juga paham bahasa Belanda ini, susah kali. Oh, bahasa Belanda, bahasa Jerman, Pak. Nah, jadi peta tersebut itu dibuat pada tahun 1845. Dalam peta tersebut, kota Saranjana ini dinamakan dengan nama Tanjung Huk Seranjana. Tanjung tersebut terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Mengapa Salomon pernah menggambarkan daerah tersebut? Jadi, Salomon Muller ini sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Des Genotschapps en Natuurkundige Kommissie en Netherlands Indië yang sudah mendapat pelatihan dari Museum Leiden. Dan saat ini juga, bukan saat ini, udah masa lalu lah pokoknya, Salomon Muller ini sedang melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Tapi hal ini juga belum dapat dipastikan kebenarannya ya teman-teman, karena Salomon ini belum pernah ke daerah tersebut. Hal ini karena ia tidak pernah menyinggung mengenai Pulau Saranjana di berbagai artikelnya.
Jadi tidak tahu apakah dia pernah ke sana atau belum. Asal kalian tahu, peta ini dibuat 18 tahun sebelum meninggalnya Salomon Muller. Kota Saranjana konon katanya itu dihuni oleh makhluk astral. Tetapi ada juga yang mengatakan dihuni oleh manusia yang telah menggaib. Hah, gimana tuh maksudnya? Jadi manusia menggaib. Manusia mati terus jadi hantu. Iya. Yeah. Nah, anehnya penduduk di sana itu secara fisik itu terlihat sangat cantik dan sangat rupawan. Mungkin buat kalian-kalian sedulur-sedulurku yang belum dapat jodoh, mungkin bisa langsung ke sana yuk, gaskan. Langsung, nggak usah lama-lama. Set set. Tak hanya cantik dan tampan, ternyata penduduk di sana itu konon katanya memiliki sifat yang sangat ramah kepada warga sekitar. Dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Banjar. Nah, ada kisah menarik nih di kepulauan ini. Jadi kisahnya itu adalah, jadi ada kapal feri yang mengangkut penumpang di Tanjung Serdang, Kota Baru. Penumpangnya itu sangat banyak, tetapi ketika sampai di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata mendadak penumpang itu sangat sepi. Nah, disinyalir adalah penumpang kapal tersebut itu adalah makhluk-makhluk yang berasal dari kota Saranjana, alias makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ada kisah menarik lagi para sedulur. Jadi pada tahun 1980, tepatnya di daerah Kota Baru, itu pernah dikejutkan dengan kedatangan alat-alat berat yang dikirim dari Jakarta dengan tujuan ke kota gaib Saranjana. Nah, anehnya alat-alat berat tersebut pun ditujukan di kota Saranjana dan dibayar langsung oleh penduduk di sana. Padahal di alam nyata, secara administratif, kota Saranjana ini tidak pernah masuk dalam Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jadi kira-kira siapa yang mengirimkan alat-alat berat tersebut? Masa iya hantu? Nah, ada kisah menarik selanjutnya sedulur-sedulurku. Jadi di sana ada beberapa kejadian yang pernah dialami oleh artis-artis ibu kota. Artis-artis tersebut pun melakukan konser di daerah tersebut. Itu diantaranya ada Tantri Kota, ada Ari Lasso, dan ada juga ada band. Tantri Kota mengungkapkan pada saat konser berlangsung, itu penonton yang hadir itu sangat banyak sekali hingga memenuhi stadion. Namun keanehan semakin ia rasakan ketika Tantri Kota ini turun dari panggung langsung masuk ke dalam mobil. Bahkan ia juga melihat orang-orang yang mulai keluar dari stadion. Tetapi ada yang aneh. Anehnya itu adalah di luar itu benar-benar sepi. Penonton seperti tidak keluar dari stadion. Ah, kok bisa? Yang kedua itu ada Ari Lasso. Ari Lasso ini pernah mengungkapkan di salah satu kanal YouTube bersama Raditya Dika. Ia mendapat kabar bahwa orang yang menonton itu ada ribuan orang. Ketika konser berlangsung, Ari Lasso ini tidak bisa mengungkapkan persisnya itu bagaimana. Bahkan ia juga mengatakan ada satu momen yang merasa dia sangat aneh. Ari Lasso ini melihat para penonton berjoget-joget ketika lagu yang dimainkan itu bukan untuk joget-joget. Jadi kayak lagu sedih tapi penontonnya itu malah joget-joget. Apa nggak aneh tuh? Selama proses panggung Ari Lasso di kota Saranjana, ia diarahkan oleh penduduk sekitar atau panitia itu untuk tidak mandi terlebih dahulu saat konser berlangsung. Tetapi ada salah satu kru yang melanggar aturan tersebut. Hingga pada akhirnya kru tersebut mengalami patah tulang di bagian tangan. Dan ketika selesai, Ari Lasso ini merasa heran karena penonton yang hadir ketika konser berlangsung itu ternyata tidak sama ketika selesai. Jadi tiba-tiba kayak menghilang gitu. Kemudian ada salah satu band juga dari Indonesia, yaitu Ada Band. Kalau kalian tahu ya, Ada Band itu melakukan konser di kota Saranjana pada tahun 2005. Nah, tiket yang terjual itu 7.000, tetapi orang yang datang itu bahkan 2 kali lipatnya, yaitu 14.000. Anehnya di konser ini, ketika konser berlangsung, kan Ada Band itu manggung, terus penonton kan jingkrak-jingkrak, pokoknya seneng-seneng.
Tetapi anehnya penonton ini malah diam saja dan terkesan aneh dan dingin orang-orangnya. Dan lebih anehnya, ketika selesai atau ketika keluar, para penonton yang berjumlah puluhan ribu ini keluar dengan begitu cepatnya. Aneh banget, padahal tempatnya itu hanya memiliki satu akses pintu dan keluarnya itu begitu sangat cepat. Dan hanya dalam hitungan beberapa saat, lapangan itu menjadi sepi. Pada kemana itu penonton? Masa iya, satu pintu 14.000 langsung keluar dengan cepatnya? Apa nggak aneh? Ya, itulah kejadian-kejadian yang ada di kota Saranjana. Mungkin teman-teman yang ada kisah-kisah menarik di kota Saranjana bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa dikirimkan via email. Kemudian buat teman-teman juga yang masih belum subscribe channel YouTube ini, bisa silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga buat para sedulur, kalian jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tuh tahu bahwa ada channel ini. Oke para sedulur, saya Mas Al, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.